nakal itu baik. Betul? Begitu? Seru nggak ya? Nakal itu baik. Kalau kita bilang anak nakal itu baik, ternyata sebagian orang tua tidak setuju. Banyak sekali orang tua yang pengen anaknya nurut. Anaknya pengennya kerjain PR. Anaknya pengennya juara 1. Anaknya pengennya nurut semua apa kata dia. Para orang tua yang bijak, nakal adalah sebuah tanda bahwa anak kita sudah punya pilihan. Jangan karena pilihannya berbeda sama pilihan kita sebagai orang tua, langsung mencap anak kita itu nakal. Ingat, kitalah yang pemegang remote kehidupan. Kalau kita cap anak kita nakal, maka dia akan benar-benar jadi nakal loh. Karena kita pemegang remote itu loh. Maka bagaimana sekarang cara mengertinya? Sebenarnya persoalan nakal itu adalah karena adanya perbedaan cinta antara anak kita ketika dia berusia 10 bulan dengan dia berusia 10 tahun. Perbedaannya di mana? Ketika 10 bulan kita membahasakan bahasanya dengan bahasa dia. Contohnya mau makan. Makan. Dia nggak mau makan. Apa kata kita? Oh, makan dong saya. Mam. Nanti jadi badan jadi gemuk, jadi besar. Kalau nggak mau makan kita rayu dengan main kapal-kapalan. Gitu. Ketika 10 tahun apa yang terjadi? Bukan kita harus menyesuaikan dengan kapal-kapalan itu loh, karena dia udah 10 tahun. Tapi bagaimana caranya berbahasa seperti bahasa anak yang berumur 10 tahun. Saya punya kisah sedikit begini. Ada sekumpulan anak nih. Ada 5 orang anak sedang main bola. Sedang main bola di sebuah lapangan. Ketika pulang sekolah, anak itu lempar sepatu, lempar tas, dan dia langsung lari ke lapangan sepak bola. Waktu itu mendung lagi. Dan hujan pula. Dan semua 5 orang anak ini main dengan cerianya hujan-hujanan. Lalu kemudian ketika menjelang sore, ketika dia udah letih, ketika lumpur sudah nempel di badannya, di rambutnya, anak itu pulang ramai-ramai. Rumah pertama yang dilewati itu adalah rumah seorang yang namanya Aap. Let's say Aap. Ya. Nah, si Aap ini ditunggu oleh ayahnya. Ayahnya menunggu dan memukulnya. 4 orang anak ini tertawa terbahak-bahak sambil syukurin. Syukur. Karena memang ayahnya terkenal galak. Mereka berjalan lagi dan sampailah kepada rumah yang berikutnya. Rumah yang berikutnya ini namanya Ama. Kita semua bertiga itu menyaksikan si Ama itu dipukuli dengan hebatnya dengan sapu lidi oleh ibunya. Prak. Kita bertiga mulai khawatir. Waduh, apakah itu terjadi juga ya sama kita ya? Kita mau kemana nih? Pulanglah, udah mulai sore, kata anak yang satu lagi. Dengan jalan yang sudah mulai gelisah, mereka pulang lagi. Terus berjalan. Sampai rumah yang ketiga. Ternyata yang ketiga lebih hebat lagi. Segala macam tangan modelnya sampai ke wajahnya. Kita tinggal berdua sudah mulai gemeteran, gelisah. Waduh, apa yang terjadi? Rumah terakhir pun demikian, tinggallah 1 orang anak ini. Dia ketakutan, dia gelisah, dia murung, semua campur baur dalam perasaannya. Karena dia udah menyaksikan 4 anaknya dipukul habis-habisan. Anak ini pulang dengan jalan pintu belakang supaya nggak ketahuan sama orang tuanya. Ingat, lumpur sudah ada. Orang tua mana yang tidak marah? Di kepala, di badan, lumpurnya sudah ada. Namun ketika dia buka pintu dan lewat belakang, ibunya pun sudah menunggu. Tapi ibunya tidak tolak pinggang begini. Tapi ibunya tidak pegang sapu. Tapi memegang sesuatu. Ibunya memegang teh hangat dengan 2 potong pastel. Dan anak itu adalah saya 30 tahun yang lalu. Waktu itu saya menangis sekali. Saya bersyukur sekali Tuhan telah memilihkan seorang ibu yang cintanya itu tidak berubah. Karena itulah saya menjadi anak yang hormat kepadanya. Karena akibat apa? Akibat karena cintanya yang penuh. Mohon Bapak Ibu sekalian sadari bahwa ketika anak Anda nakal, bukan anaknya yang harus diperbaiki. Tapi cinta kita kepada anak kita yang mesti kita perbaiki. Kenapa berkurang? Kenapa berbeda antara 10 bulan dengan 10 tahun? Kalau tarik lagi, kenapa pada waktu dia 5 tahun dengan 5 bulan juga berbeda?
Nah, pergeseran cinta itulah yang membuat anak kita punya pilihan. Dan ketika cinta Anda tidak full, pilihannya berbeda dengan pilihan Anda. So, kalau begitu tips dari saya, cintailah habis-habisan. Sebagaimana contoh kasus tadi, karena cinta ibu saya itu habis-habisan kepada saya, tidak berani saya mengecewakannya sedikit pun. Dan saya menjalankan semuanya dengan ikhlas, dengan rela, dengan suka, sampai detik ini. Sampai sekarang ini saya berdiri di depan Anda sekalian. Ingin punya anak yang sesuai pilihannya dengan Anda, cintailah dia habis-habisan. Itu tips saya.